Halo semuanya, balik lagi bareng gue Valdi at Your Life Story ID. Kita bakal bahas sesuatu yang bakal jadi pertanyaan semua orang yang udah ketagihan pakai eyelash extension. Apalagi yaitu apakah pasang eyelash extension terus-menerus itu bikin bulu mata rontok dan pendek? Karena udah terlanjur ketagihan, mau gimana lagi ya kan? Jadi kayak gak ada pilihan lain kecuali kayak lanjut pasang eyelash extension. Karena kita akan merasa kalau kita nggak pakai eyelash extension itu, aduh, mata kita itu jelek banget, kecil banget, atau ya nggak hidup sama sekali mungkin karena alasan kita udah ketagihan atau terbiasa sama eyelash extension ini. Tapi kan ada juga sebagian yang berpikiran kalau setelah pasang eyelash extension, bulu mata asli itu pasti menjadi botak atau bulu mata aslinya menjadi pendek. Karena ini kan ada persepsi banyak orang dan pengalaman tiap orangnya kan berbeda-beda. Jadi ini aku mau mengedukasi apa sih yang sebenarnya terjadi ketika kita tuh terus-menerus pasang eyelash extension. Jadi kalian tetap bisa memilih apakah kalian itu akan terusan pasang eyelash extension atau kalian itu mau pasang beberapa kali kemudian istirahat, atau kalian mau pasang untuk saat-saat tertentu aja. Jadi ini bisa membantu kalian untuk memutuskan ya gitu. Kayak zombie kan? Ya kelihatan agak stylish. Karena banyak banget nih ya kan teman-teman yang udah pada ketagihan pakai eyelash extension, gak pernah mau berhenti. Inilah salah satu alasan kenapa bisnis eyelash extension itu sangat menguntungkan dan menjanjikan. Karena ini ya, pada dasarnya gini, semua cewek kan mau cantik, dan cantik itu kan butuh waktu, butuh persiapan ya kan. Pasti ada yang kayak aku, matanya sipit, bulu matanya juga sedikit, jadi perlu eyelash extension. Jadi kalau misalkan aku mau mata aku hidup dengan bulu mata yang lebih panjang, kayaknya nggak mungkin banget kalau tiap hari itu aku lepas kamera bulu mata palsu ataupun pakai maskara, enggak kan? Nah ini dia, jadi semua perempuan itu pada dasarnya nantinya yang belum ketagihan, yang belum pernah pasang sama sekali, pasti suatu saat nanti akan penasaran dan kemudian coba. Nah, dari pertama kali nyoba ini, nanti dia kan akan memutuskan nih, mau pasang laginya kapan, atau ya langsung aja ketagihan gitu, langsung pasang-pasang terus, ya kan? Jadi selalu ada kesempatan di bisnis eyelash extension ini, karena pada intinya pasarnya tuh ya simpel, kaum perempuan yang range-nya antara 18 sampai nggak terbatas, mau udah nenek-nenek tetap bisa pasang. Makanya ini menjadi salah satu alasan kenapa bisnis ini tuh sangat menjanjikan ya dan menguntungkan sih. Tapi maksudnya kita harus melihat nggak ke keuntungannya dulu, tapi ke bagaimana bisnis ini tuh akan survive ke depannya, ke masa depannya. Jadi ini salah satu alasannya. Nanti yang hari ini kita akan bahas itu adalah ini ya, apakah bener nggak sih si eyelash extension ini kalau keterusannya bikin bulu kita botak dan eyelash kita tuh pendek gitu ya. Nah, pertama-tama kita perlu tahu tentang teori yang simpel ini. Mungkin kalian udah bisa nebak karena semua tempat yang pasang eyelash extension itu akan ngomong seperti ini. Belum gua silent dah, maaf. Nah, semua tempat eyelash extension itu ngomong seperti ini. Jadi kita bikin simple aja ya. Jadi sama kayak rambut, bulu mata itu juga punya siklus pertumbuhan, atau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya itu growth cycle. Jadi dia tuh sama aja kayak rambut, nanti dia copot, kemudian dia akan tumbuh lagi. Nah, sekarang gini, bulu mata asli juga pernah ngikut kan, pernah copot kan pas kita kucek-kucek. Jadi tanpa eyelash extension ini pun bulu mata asli kita tuh bakal copot tapi kemudian bakalan tumbuh lagi. Apalagi nanti kalau sudah pasang eyelash extension, nah ketika nanti eyelash kita tuh copot, itu akan lebih mudah kelihatan karena ada bulu mata extension yang ada di atasnya. Kalau misalkan dia ini copot berdasarkan siklus, pasti bakal tumbuh kembali. Jadi ini tuh kayak sesimpel kan bulu mata asli nanti pasti akan coba tumbuh lagi. Ya kalau ada extension di atasnya,
ya nanti extension yang ada di atasnya ikut copot dong. Udah kayak gitu aja. Nah, kalau misalkan nanti ini masalahnya adalah masa dari lem LS extension ini yang habis, nanti copotnya bakal LS extensionnya aja. Kayak gitu. Karena pertanyaannya adalah, apakah kalau kita pasang LS extension itu terus-menerus, kemudian menyebabkan bulu mata asli kita akan botak ataupun akan pendek. Jadi teman-teman, dengan teknik LS extension yang sekarang, dan jika penyedia jasa ini di sini maksudnya LS artis itu nggak melanggar aturan diameter ya, segini berapa normalnya yang bisa dipasang ke atas bulu mata, itu hampir nggak bisa gitu menyebabkan LS kita ini jadi botak ataupun jadi pendek. Nggak untung lagi kok. Ini jawaban yang simple. Ketika kamu merasa setelah pasang LS extension itu bulu mata asli kamu menjadi pendek, bisa jadi karena kita kan sudah terbiasa melihat bulu mata LS extension kita itu panjang. Jadi tiba-tiba begitu LS extensionnya kan habis ya, habis copot semua, kita kayak langsung melihat kalau bulu mata kita tuh pendek. Dan sebetulnya begini, pasti kamu sebelum pakai LS extension nggak pernah merhatiin bulu mata aslinya, iya nggak? Jadi mungkin itu hanya perasaan kita sendiri, kok tiba-tiba bulu mata asli kita tuh pendek. Padahal kalian mungkin sebelumnya nggak pernah merhatiin bulu mata asli kamu itu seberapa panjangnya. Nah, ini kalian bisa katakan, kalau misalkan setelah pasang LS extension itu pendek, kalian harus punya bukti. Kalau misalkan kalian tiba-tiba setelah LS extensionnya lepas semua, copot semua, kalian melakukan jepit dan maskara ini, terus tiba-tiba memang kalian melihat ada perbedaannya, ya ini kalian baru boleh bilang, oh iya benar bulu mata asli gue memendek after pasang LS extension. Karena pada kebiasaan umumnya kita tuh nggak pernah merhatiin panjang bulu mata asli kita seberapa sih. Nah, apalagi yang mata-matanya kayak gue, yang bulu matanya temennya turun. Gue nggak tahu anjir, panjang bulu mata gue tuh berapa, nggak bisa tahu. Orang kalau mau ngelihat harus bener-bener begini, ngeliatnya dari samping, turun begini nggak kelihatan seberapa panjangnya, susah. Jadi gimana menurut kalian? Aku udah lebih nggak sanggup dari kamera. Oke, kita singgung aja di sini secara general ya. Nah, ketika kamu perhatiin nih, pas pasang LS extension, panjang bulu mata asli kamu kok beda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kelihatannya kayak jarang gitu ya. Yang sebenarnya terjadi adalah bulu matanya tuh emang kayak gitu. Kalian dulu nggak pernah perhatiin, jadi kalian nggak tahu. Bulu mata asli tuh emang gitu, karena bulu mata asli itu punya siklus pertumbuhan. Siklus pertumbuhannya tuh kayak, ya bahasa biologinya tuh anagen, katagen, telogen, nanti tak jelasin di bawah aja. Jadi awalnya tuh kalian nggak perhatiin, tapi bulu mata asli itu sesungguhnya emang benar kayak gitu. Ada yang panjang, ada yang pendek, yang ABG, yang agak tanggung gitu ya, panjang belum, pendek enggak, itu si katagen, katagen, yang tua telogen, yang baby anagen. Dan kalau misalkan kalian lihat ada space yang menurut kalian tuh renggang, biasanya tuh nggak renggang teman-teman, jadi dia itu memang bulunya halus gitu, masih baby, masih anagen. Jadi mungkin kalau kalian lihat sebatas begini aja nih, tuh kayak kok renggang gitu, padahal kalian nggak lihat itu tuh ada babynya gitu kan. Terus kan bulu matanya kan juga tumbuhnya kan nggak semua lurus ya, kayak zigzag gitu ya kan. Jadi kayak makin susah ngamatinya kalau kalian benar-benar ngamatinya tuh kayak tatap-tatap ini. Kecuali aku yang ngeliatin bulu mata kalian pas tidur merem baru ketahuan. Jadi jangan salah persepsi, bukannya aku mau menggiring opini gitu ya, menggiring opini kalau LS itu 100% aman gitu ya kan. Aku nggak mau aja kalian kayak bukan bodoh sih, kayak ya aku pengen memberitahu aja yang sebenarnya terjadi itu kayak gitu loh. Jadi nggak perlu terlalu panik ya kalau tiba-tiba tuh harus pasang LS ini, kok belum ada aku tuh panjang. maksudnya gitu. Karena banyak banget orang tuh kayak gak pernah perhatiin bulu mata aslinya, terus kayak tiba-tiba tuh asal bilang gitu kan ya aneh aja kalau menurut aku. Nah, sekarang aku bakal jelasin kenapa sih teknik itu tuh, teknik ini yang teknik. Sekarang biarin aku jelasin kenapa teknik ini itu udah aman. Jadi teknik LS extension yang sekarang itu beda main dulu, yang dulu kita mati kulit, dan sekarang tuh belum satu-satu nggak ternilai dari bulu mata asli di jarak dari kulit. Jadi chemicalnya itu
Nah, chemical di sini maksudnya lem itu nggak nyentuh sama sekali ke kulit, jadi aman dari segi nggak bakal ada alergi dan dia tuh ringan karena biasanya emang satu persatu udah dari dalam bulu mata asli, dan karena nggak ada yang nempel ke kulit, jadi makanya nggak berat, nggak ada feel kayak bulu mata palsu. Itu eyelash extension yang seharusnya, maksudnya yang benar-benar mengikuti teknik dan prosedur yang ada. Jadi dengan cara begini ini nggak cuma enak dan nyaman, dia juga menjaga siklus pertumbuhan bulu mata asli sendiri. Jadi kayak bener-bener ini udah safe banget gitu loh, dan dengan eyelash extension itu available atau tersedia dalam berbagai macam diameter, dan kita tuh kayak bener-bener ini ya, kalian mau tebel, kita juga nggak asal pasang bulu yang keras, bulu yang diameternya besar, yang gendut, kita pasang banyak-banyak dan ditunggu-tunggu di atas bulu mata asli, nggak mungkin kan. Bulu mata asli itu kan tipis banget kayak benang, gimana caranya dia bisa menahan beberapa gabungan bulu yang bahkan per helainya lebih berat dari bulu mata asli sendiri, nggak mungkin kan. Jadi eyelash extension itu sudah available, sudah tersedia dalam teknik yang bagus kayak teknik hand. Jadi ini simpel banget, faktor yang menjaga kalian pasang bulu mata eyelash non-stop tapi nggak apa-apa sama sekali, karena semestinya memang begitu, itu adalah lash artisnya sendiri dan di kalian. Lash artisnya harus mengikuti prosedur yang ada, dan kalian juga nggak boleh jahil untuk menarik-narik bulu mata ekstensinya. Jadi faktornya cuman si terapis ini dan kita sendiri. Nah, ini aku mau mention dulu serum itu gunanya apa. Karena aku kayak pengen mention sedikit aja. Jadi kita kan suka berpikir kalau serum itu gunanya buat memenjangin kan bulu mata aslinya. Ini aku ngomong berdasarkan pengalaman orang yang pakai, dan aku bisa lihat langsung karena aku masang dong. Bisa dengan mudah mengamati. Jadi serum ini gunanya bukan memanjangkan, karena kan bulu mata nanti copot dan tumbuh lagi kan, sesuai siklus kan. Jadi begitu dia mencapai masanya paling banyak segini, dia akan copot. Jadi biasanya dengan penggunaan serum ini adalah membuat bulu mata menjadi tebal, bahkan dari pas baru tumbuh. Ya kayak rambut aja lah ya, kalau baru numbuh kan kalian suka lihat itu halus kan, bulu mata tuh juga. Nah, dengan kalian menggunakan serum, pas tumbuhnya itu kayak lebih tebal gitu. Kita bahas dulu pertumbuhan bulu mata asli, tapi secara general dan mudah aja. Pertumbuhan bulu mata asli itu dibagi menjadi tiga, yaitu tadi itu anak yang kata enterogen, anak yang diisi rambut baby alias yang baru numbuh, biasanya dia tipis. Kemudian ada katagen, ya ini si APG ya. Lagi enggak, tua juga belum ya kan. Panjangnya udah lebih panjang, pokoknya dari anagen. Terus kemudian telogen. Telogen ini udah yang paling panjang. Ini bulu mata tua dan siap gugur. Siap gugur kemudian diganti menjadi anagen. Kayak gitu ya. Jadi simpel sih pembagiannya sih, baby, tanggung, tua, gitu kan. Cuman ini kayak apa ya, berpengaruh, maksudnya ini penting untuk kita tahu, jadi kita bisa make sense sama pemasangan eyelash extension ini sendiri. Cuman kalau pakai serum ya keuntungannya cuma seperti itu. Kalau untuk mengamati lebih panjang itu gimana ya, maksudku kayak gak perlu terlalu termakan omongan omongan produk ya, soalnya kan ada produk juga yang mahal banget, harganya nggak murah sampai jutaan. Padahal fungsinya kadang itu sama ya, dari 200.000 tuh mirip-mirip aja. Apalagi untuk serum ini ya, namanya bulu mata tuh susah loh ngamatinnya kayak gitu kan. Jadi biar kita tuh nggak usah terlalu teringin gitu loh. Dan kadang-kadang kan kita kan nggak diedukasi dengan baik ya, kita membeli suatu produk dengan keinginan A, tapi produk itu tuh sebenarnya cuma bisa ngelakunya B. Ya sebenarnya nggak jelek produknya, cuman kan kayak ya aku ngerasa ya kamu beli, kamu bayar uang, kamu patut tahu yang sebenarnya, kayak gitu aja. Tapi kalau untuk patut nggak yang pakai serum, nah nanti di bawah tetap sama saya di Yoles kok ya. Oke. Ya ampun, ternyata di skip emang dibahasnya sekarang. Goblok. Oke. Jadi pemakaian serum ini optional, tapi ada kaum yang sarankan pakai, yaitu kaum yang bulu mata aslinya memang pada dasarnya tipis-tipis, nggak diapa-apain aja, emang tipis-tipis gitu loh, yang tumbuhnya kayak tumbuh gitu. Itu ada yang kayak gitu. Nah kalian
bagus untuk pakai serum ini, karena kan kalau bulu kalian tipis otomatis kayak makin terbatas gitu loh bulu mata yang bisa kita pasangin. Nah kemudian kaum ini yang suka ngucer atau mencabut-cabut bulu mata aslinya sendiri juga kamu baiknya pakai serum. Keluar uang lebih buat beli serum ya nggak apa-apa, soalnya serum itu kalau kalian rajin pakai juga 6 bulan baru habis ya kan. Tapi biasanya orang pasti sering lupa bisa sampai 1 tahun baru habis. Terus untuk harga serum ini bervariasi ya, mulai dari 200.000 sampai 1.000 sampai 1 juta. Untuk banyak aku rekomendasiin, gak dulu lah ya, aku merekomendasi serum ini. Kalian aja kalau misalnya ada rekomendasi serum dan kalian cocok, silakan main di bawah untuk ya berbagi aja sama teman-temannya, sahabat kalian orang brand itu. Balik lagi ke faktor kenapa lash artist atau si pemasang ini tuh jadi faktor penting. Ini faktor utama yang membuat kamu tuh bisa nggak sih terus-terusan continue atau enggak. Ya kuncinya simpel ya, si lash artist ini atau yang pasangin kamu ini harus memasang sesuai prosedur. Kalian suka kan pasang eyelash, terus kalian merasa busuk tapi nggak di semua bagian, atau kalian ngerasa apa ya, ada beberapa bulu mata yang copot, kok kalian nemuin bulu mata aslinya satu, terus ekstensinya tuh bergerombol gitu ya kan, bergerombol pokoknya ya kayak gini lah, kayak gini terlihat mencurigakan kan. Nah pokoknya selama si lash artist ini tuh memasang sesuai standar, terus sesuai dengan ketentuan yang ada, buka kayak gini, aman. Karena dia nggak melakukan kesalahan yang membuat eyelash extension kamu tuh jadi copot, nggak sesuai siklus. Udah kayak gitu aja. Nah terus faktor yang kedua itu ada tangan kita sendiri. Jadi begini ya teman-teman, bisa ngaku nggak kalau kalian itu suka cabutin bulu mata extensionnya? Bisa jadi karena iseng, saya salah satu orangnya ya. Nah, itu karena kita iseng, aku tuh masuk golongan yang iseng sih. Jadi kalau diem gitu kayak gampang, terus aku pet gitu kan. Kalau dapet itu, oh dapet, oke, lagi iseng aja. Nah, tapi ada alasan juga nih kenapa orang suka cabut-cabutin eyelashnya sendiri. Itu ketika kiri dan kanan itu jadi udah gak sama, iya kan? Ngaku nggak? Ayo ngaku kamu kan. Jadi ya cabutin aja gitu biar sama, tapi keterusan. Nah kalau pas proses cabut ini kecabutkan bulu mata aslinya, ya udah salam, itu lama banget nunggu lakinya karena bukan dari siklus dia, bukan salah si eyelash extensionnya juga. Kalau misalkan bulu mata jadi botak atau jadi pendek, nggak serta-merta ketika kamu selesai pasang eyelash extension semuanya akan jadi pendek gitu, enggak. Kalau misalkan si lash artist ini nggak masang, nggak sesuai prosedur ya nggak bakal juga kan kamu tarik sendiri, karena kan ini ya kalau nggak enak itu suka gemes, kayak nggak mau nunggu booking lagi buat remove, terus cabutin aja gitu sendiri ya kan. Kemudian jangan bercerita ke orang lain hal-hal yang salah, kayak oh iya pasang eyelash extension tuh bikin bulu matanya jadi pendek loh, jadi botak loh gitu kan. Ya bener sih, karena eyelash extension nggak enak kita cabutin jadi botak, bener sih. Tapi itu membuat persepsi kalau setelah pasang eyelash extension itu ya bakal rontok dan botak, padahal kan nggak selalu seperti itu. Jadi ya begitu, either memang si lash terapisnya atau enggak tangan kita sendiri. Mau nggak mau kita harus akui. Nah oke, jadi gitu ya teman-teman untuk penjelasannya. Kadang kan kalau dijelasin sama salon gitu kesannya kayak supaya pasang terus gitu ya, tapi yang sebenarnya itu ya kayak yang aku bilang di atas. Nah kalau teman-teman sendiri ini gimana nih pengalamannya ya? Oh lembut lagi sih. Gimana pengalamannya? Boleh banget share-share di bawah, punya pengalaman kayak apa. Nah terus buat yang penasaran, baiknya kita istirahat apa enggak sih eyelash extensionnya ini? Kalian kayak masih belum bisa milih. Jadi istirahat apa enggak sih pasang eyelash extension ini? Perlu nggak sih kita berikan jeda? Oke, jawabannya itu adalah terserah kamu sendiri. Ya bukan karena itu uangmu terus terserah kamu ya. Agak sih, nggak gitu sih. Tapi jadi ini kayak diri sendiri aja yang tahu kapan kita butuh istirahat, butuh atau enggak. Kamu masih pengen lagi eyelashnya atau enggak, kan gitu. Soalnya gimana ya, kalau aku pribadi tuh termasuk
yang pro aja gitu sama eyelash extension. Maksudnya aku merasa banyak tertolong dengan eyelash extension ini. Mungkin kalau sekarang aku lagi pakai eyelash extension, aku nggak bakal repot-repot pakai software, Gak bakal repot-repot apa namanya gambar eyeliner, gak pakai repot-repot highlighter di sini. Kalau dilihat dari deket kayak orang belekan ya kan, enggak. Aku sih tipe yang pro dan sampai biasanya misalnya udah kalau mau berhenti gitu pasti tiba-tiba kayak aduh kok ada bulu matanya ya. Jadi ini ciri-cirinya kalau kalian tuh sudah butuh istirahat, yaitu adalah ketika kalian setelah refill atau setelah pasang baru, kalian merasa ada perubahan yang signifikan, dalam artian sudah nggak setebal yang awal lagi. Nah itu tanda-tanda bulu mata asli kamu jumlahnya sudah berkurang, jadi kamu butuh istirahat ya. Ini terakhir, yang ini kan setelah dipasang nih, udah ini terakhir. Setelah itu kalian diemin aja sampai habis, nggak perlu sampai diemin juga sih, tapi jangan dicabutin ya. Soalnya gini ya, kalau eyelash extension ini sebenarnya pas udah cepat kamu tuh gak terlalu kelihatan kentara tahu, serius. Tapi kita kan cewek aja deket-deket jadi kelihatan. Ini kok tinggal satu, waduh gak ada bolong dan lain sebagainya. Terus kita cabut. Tapi kalau dilihat dari jauh ya, kayak dari jarak 1 meter itu fine-fine aja loh. Ya ampun, 1 meter jaraknya, bulu matanya tuh cuma lewat kelopak mata sedikit. Mana sih orang nyadar? Halo, situ apa sampai diperhatiin sampai ke bulu matanya dalamnya, memang orang nggak ada kerjaan lain. Jadi emosi. Enggak, jadi kayak beneran gak apa-apa, fine-fine aja gitu loh. Kecuali tatap muka kayak 30 cm gitu ya kan, itu mungkin kelihatan. Dan biasanya masih oke-oke aja, jadi gak perlu cabut. Kecuali kalau nggak 1, 2 gitu bener-bener annoying ya, cabut terserah lah. Tapi kalau kayak masih agak rata gitu ya kan, itu aja kan bolong-bolong, udah lah biarin aja lah, nggak usah kamu cabutin, nanti tiba-tiba bulu mata aslinya ikut gimana. Aktif lagi suka ya disakiti. Dan aku pribadi sebagai lash artist ini, kalau ada lash artist yang nonton juga saran, kalau belum diterapkan jadi saran, kalau usah diterapkan bagus ya. Biasanya kita ngasih tahu sih kalau misalkan bulu mata si kayak ini kayak udah ada gapnya banyak, udah mulai jarang-jarang gitu lah ya, katakan kita bakal ngasih tahu, ini beda, kayaknya baiknya next time diistirahatin dulu baru pasang lagi biar hasilnya nanti maksimal lagi. Kayak kita kasih tahu gitu loh, ini udah mulai bergap nih. Nah biasanya di belakang hari ada apa ya, ada suka pasang bulu mata palsu, kecabut dan lain sebagainya, atau ya itu ada insiden kecabut sama anaknya, kecabut sendiri mungkin ya kan ya, karena jumlah bulu mata asli ngaruh sama ketebalan eyelash extension gitu. Jadi kita pasti akan ngomong, akan jujur gitu kalau itu ini udah gak bisa, ini udah berkurang gitu. Nah jadi gitu ya teman-teman sekalian, sekian dulu videonya. Iya udah lama ini udah enak mungkin, nggak selesai ini, udah jelas pun ya kan. Sekian untuk videonya, semoga ini memperjelas asumsi kalian, persepsi kalian tentang apakah kalau saya pasang eyelash extension itu terus menerus itu buruk atau enggak. Semoga clear, jadi jangan kalau ya, putusin sendiri mau gitu apa enggak ya. Kalau kalian lebih perhatian ke bulu mata asli, kayak lebih perhatian tuh kayak misalkan sering nyisir aja deh, misalkan jadi sering nyisir itu biasanya kayak agak paham kok, jadi agak paham kok tentang karakteristik bulu mata aslinya, apakah itu turun, apakah itu jarang dan lain sebagainya. Nanti bakal kelihatan ketika kalian sering nyisir kayak bulu mata kalian itu berantakan atau enggak. Terus di bagian-bagian tertentu kalau memang ada yang suka numbuhnya lebih jarang ya, kan di depan atau di belakang, cuma beda-beda tiap orang ya. Ada yang normally depan belakang tuh agak lebih jarang tumbuhnya ya kan, tengah yang lebat, tapi ada juga yang sebaliknya ya. Pokoknya begitulah bulu mata asli tiap orang itu ya unik, makanya hasilnya juga berbeda ya, karena itu banyak banget faktornya yang mempengaruhi. Oke. Ya, jaga diri kalian semua di saat pandemi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.